Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Felix Darmawan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada BRIS direkomendasikan buy 1.500 hingga ke 1.600 dari sisi resistennya. Kemudian TPMA juga direkomendasikan buy 625 hingga ke 750. Kemudian dari pakan ternak ada Java 1285 hingga ke 1500. Kemudian jadi dari perbankan ada BBTN 1215 hingga 1400. Ada BRIS, TPMA, Java dan juga BBTN semuanya direkomendasikan buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Felix, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke BRIS terlebih dahulu. Pertimbangan merekomendasikan saham ini karena sebelumnya BRIS sudah sempat mengalami penguatan dan sempat berada di atas level 1.700-an Pak Felix, namun mengalami tekanan dalam beberapa perdagangan terakhir. Ya, untuk saham BRIS memang dalam dua perdagangan hari terakhir sudah cukup turun dalam ya Pak ya. Dan saat ini memang sudah masuk ke level dimensionnya di level 1.600 hingga 1.650. Dan ini merupakan level yang mana sudah teruji juga di beberapa bulan lalu menjadi titik beli yang cukup aman ya Pak ya, dan juga terlihat bahwa di beberapa bulan lalu adanya rebound ya saham BRIS ke level sampai level 1.700 sampai 1.800. Dan untuk saat ini di perdagangan pada hari ini BRIS ditutup hijau ya, yang mana ini sebenarnya sudah melewati garis dari resisten ya Pak ya di perdagangan hari ini di 1.645. Dan menurut saya jika BRIS ini mampu bertahan di atas level resisten tersebut ini, maka akan menjadi support yang kuat ya, dan ini bisa berpotensi untuk menguji level resisten lagi ya di level setidaknya di level 1.650 Pak. Baik, peluang untuk BRIS ke 1.700 masih terbuka cukup lebar tidak Pak Felix? Untuk level 1.700 ini akan tergantung bagaimana saham BRIS ini mampu bertahan di level 1.540-nya Pak, karena memang itu support yang cukup kuat juga, dan juga ini merupakan historis memang di level 1.540 level dimensionnya cukup oke, dan ini berpotensi untuk mencapai level 1.700 jika tidak menembus batas support ya Pak. Baik. Dari saham pilihan yang pertama untuk BRIS, kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, TPMA, Transpower Marine Tbk ini. TPMA penutupan hari ini di 690 menguat di 4,55%. Dan secara intraday hari ini tadi sempat menyentuh di atas 700-an. Analisis Anda untuk TPMA? Iya, untuk saham TPMA saat ini sudah ditutup hijau ya Pak, di 890 per sahamnya, dan saat ini sedang menguji break dari triangle pattern-nya ya Pak, yang mana ini merupakan salah satu pattern continuation, bullish continuation, dan apabila saham TPMA ini mampu break ya di level 700 per sahamnya, ini akan menjadi katalis positif juga untuk TPMA dan berpotensi untuk menguji level resistance selanjutnya ya di level 750 per sahamnya Pak. Dan dilihat dari volume dan juga indikator stokastiknya sudah bagus ya Pak, meningkat dari pada perdagangan hari kemarin, dan juga sudah membentuk pola golden cross Pak, dan ini menjadi salah satu indikator positif juga untuk saham TPMA dalam perdagangan beberapa hari mendatang Pak. Dari sisi pola seperti apa untuk TPMA Pak Felix? Karena sebelumnya di beberapa tahun yang lalu ini sempat menyentuh di atas ribuan, namun dalam beberapa tahun terakhir ini tampaknya lebih cenderung tertekan dan rata-rata lebih banyak bergerak di harga 600-an atau di bawah 600-an Pak Felix. Iya, memang di beberapa bulan lalu ya agak saham TPMA sempat menyentuh angka 1.000 ya. Cuman kalau kita lihat memang dari pola perdagangan beberapa hari terakhir ini membentuk pola flag ya, dan mana menurut saya ini berpotensi untuk dijebol ke atas, dan oleh karena itu maka potensi untuk uptrend dari saham TPMA dalam beberapa hari perdagangan mendatang ini sangat terbuka lebar Pak. Dan resisten selanjutnya yang patut dicermati ada di level 750 Pak. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari pakan ternak, ada Java. Penutupan hari ini di 13.55 menguat di 3,04%. Analisis dan pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga Java masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda.
Ya, Java juga pada perdagangan hari ini sebenarnya sudah break dari pola flag ya, yang mana ini terjadi pada 5 perdagangan hari terakhir, dan biasanya dengan volume yang cukup tinggi ya di perdagangan hari ini, dan juga pola stokastiknya ini sudah berada di angka 80, ini menjadi salah satu bahan bakar untuk menaikkan dari saham Java itu sendiri, Pak. Dan untuk resistance selanjutnya ini sebenarnya berada di level 1300 ya Pak ya, 1365, dan untuk selanjutnya ini berpotensi untuk menguji resisten di level 1500 per lembar saham ya Pak. Baik, kita Dan beralih. kalau kita lihat memang dari pola jangka menengahnya Pak, ini sudah membentuk pola cup and handle Pak, yang mana ini pola yang cukup bullish juga, dan sebenarnya ini pola yang bisa membutuhkan waktu sekitar 30 hari Pak. Oke, analisis saham yang ketiga dari pakan ternak ada Java, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, BBTN. Hari ini ditutup tertekan di 0,40% di 12.45. Analisis Anda untuk BBTN. Ya, untuk saham BBTN dalam beberapa perdagangan hari terakhir ini sudah membentuk pola double bottom ya Pak ya. Jadi memang ini merupakan salah satu indikator bullish juga untuk sebuah saham. Dan setelah membentuk pola double bottom, saham BBTN ini menguji resistance di 1250 ya Pak ya. Yang mana ini merupakan resistance dan support yang cukup kuat di perdagangan pada bulan September awal Pak. Dan saat ini memang ditutup melemah Pak. Cuman kalau kita lihat masih di level 1240, yang mana volumenya juga lebih kecil ya dibandingkan hari kemarin. Dan ini juga menandakan bahwa level jual dari saham BBT ini semakin melemah, dan potensi untuk reversal ini masih terbuka cukup lebar Pak, ketika support di level 1240 ini tidak tembus ke bawah Pak. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BRIS, TPMA, Java, kemudian juga BBTN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Felix, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Saya akan coba ulas. Yang pertama ada Bapak Diki dari Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan Antam Pak, baru ingin masuk. Antam direkomendasikan tidak? Pak Felix, dan entry level berapa yang bisa diperhatikan? Ya, untuk saham Antam memang dalam beberapa hari terakhir sudah turun cukup dalam ya Pak ya. Dan kalau kita lihat di perdagangan hari ini juga turunnya cukup dalam, yang mana ini disertai dengan peningkatan volume dibandingkan beberapa hari terakhir Pak. Dan menurut saya ini level yang sebenarnya masih cukup beresiko ya untuk dimasuki untuk bagi Bapak yang ingin masuk saham Antam. Dan sebenarnya kita masih melihat support kuat ya di Antam, masih di level 1650 ya Pak ya, yang mana ini masih cukup jauh juga untuk levelnya, dan masih ada cukup waktu juga Pak untuk ditunggu di level tersebut Pak. Baik, artinya masih direkomendasikan begitu Pak Felix? Ya, kalau misalnya Antam ini masih mampu untuk di level 1650, merupakan level yang cukup atraktif untuk Antam. Baik, penutupan hari ini masih di 1705, 1650 entry level yang direkomendasikan untuk Antam Bapak Diki yang ada di Bekasi. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Felix, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Felix, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Selanjutnya ada Ibu Shinta ini, tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan UNTR Pak, nyangkut di 27.500. Tekanan hebat, cukup menjadi tekanan terhadap UNTR karena sebelumnya sempat mencoba bertahan di 27.000, akhirnya hari ini jebol ke 26.150. Nyangkut di 27.500. Ada saran dan mungkin strategi, Pak Felix? Ya, memang di 3-4 hari terakhir ini saham UNTR turun cukup banyak ya Pak ya. Dan kalau kita lihat memang support yang paling dekat untuk saham UNTR adalah di level 26.000 Pak. Dan jika memang UNTR ini mampu bertahan di level 26.000, maka ini menjadi salah satu peluang untuk averaging down ya Pak ya untuk saham UNTR. Dan patut dicermati bahwa UNTR ini sempat membentuk gap down ya pada perdagangan 2 hari yang lalu, dan ini berpotensi untuk technical rebound ya jika memang saham UNTR ini mampu bertahan di atas 26.000 Pak. Cuma untuk saat ini sebenarnya volumenya masih tinggi juga, dan ini berpotensi untuk adanya penurunan lebih lanjut di esok hari Pak.
Baik, dan secara fundamental emiten ini juga akan bagikan dividen interim yang cukup jumbo untuk tahun 2000 tahun buku 2023. Selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya untuk BRPT yang juga mengalami tekanan cukup hebat dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Ibu Liana sudah ambil posisi di 14.30, penutupan hari ini di 12.55 melemah di 2,33%. Ya, untuk saham BPT memang saat ini ditutup melemah ya di level 1265 dan sebenarnya untuk level support terdekatnya ini masih ada di level 1240 Pak untuk support terdekatnya dan juga ini waktu bulan September menjadi resisten yang cukup kuat Pak. Dan apabila memang masih berada di level tersebut mampu untuk bertahan ya di atas level tersebut ini masih menjadi katalis positif juga untuk saham BRPT Pak. Dan kalau kita lihat untuk perdagangan esok hari sebenarnya tekanan jualnya sudah relatif melemah Pak karena indikator dari stokastik dan juga volumenya ini sudah mengalami penurunan dibandingkan perdagangan hari kemarin Pak. Ruang penguatan masih terbuka? Masih terbuka jika memang saham BPT mampu bertahan di atas level 1240 kalau nggak sahamnya Pak. Baik. Selanjutnya ada Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan saham RUIS Pak. RUIS, Radian Utama Interisco Tbk, penutupan hari ini di 8,63% di 305, nyangkut di 350 di hold atau averaging down untuk RUIS. Ya, untuk saham RUIS pada perdagangan hari ini sebenarnya sudah cukup bagus ya Pak yang mengalami peningkatan dan peningkatannya sudah melebihi dari penurunan pada perdagangan hari kemarin Pak. Yang mana ini juga disertai dengan tingginya volume tertinggi sejak bulan awal Oktober tahun ini Pak. Dan menurut saya ini berpotensi untuk menjadi technical rebound ya Pak yang mana ini bisa setidaknya menguji level resisten di level 350 sampai 355 Pak. Cuman kalau kita lihat memang ini tergantung lagi bagaimana dari indikator stokastik sebenarnya masih level oversold Pak. Baik, selanjutnya ada Kellen dari Jakarta menanyakan saham Medco. Bagaimana pandangannya? Hari ini kembali koreksi cukup dalam di atas 7% dan sudah meninggalkan level 1.400-an. Posisinya sudah jenuh jual atau masih ada ruang pelemahan untuk Medco? Ya, untuk saham Medco sebenarnya pada perdagangan hari ini jualnya cukup masif Bapak ya. Terlihat dari volume yang cukup tinggi, tertinggi dalam setidaknya 7 hari perdagangan terakhir Pak. Dan sebenarnya ini bukanlah situasi yang bagus untuk Medco karena ini berpotensi masih akan melanjutkan penurunannya Pak. Dan di satu sisi untuk support terdekat ya untuk saham Medco sebenarnya kita masih ada di level 1.300 Pak pelembah sahamnya yang mana ini sedikit lagi dari penutupan harga saham Medco hari ini. Dan kalau kita lihat dari indikator stokastiknya sudah berada di level oversold Pak. Dan ini berpotensi untuk jenuh jual dan untuk technical rebound pada beberapa hari mendatang Pak. Baik, jawaban untuk Helen yang dari Jakarta untuk Medco yang hari ini koreksi sangat dalam di atas 7% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Felix, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersama kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf tidak bisa menjawab dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Felix, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David, asal juga Pak. Baik, Felix Darmawan, Equity Research Analyst Panin Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.